adik-adik, ketemu lagi sama Cici. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu online, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang manis, yang rapi, dengan sikap yang baik. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk istirahat kami semalam hingga kami pagi ini dapat bangun Tuhan dengan semangat yang baru. Kami juga mau mulai sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan yang berkati sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, menjelang Paskah kita mau nyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya, kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nyanyi sekali lagi bareng-bareng ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, lagu kedua kita mau nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Yang bisa gerakannya kita pakai gerakannya bareng-bareng. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Pagi adik-adik, salam jumpa dengan kakak di sini. Tentu untuk beribadah seperti biasa ya. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam tahta kerajaan di surga, sebentar kami akan memulai ibadah ini, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah selalu menjadi pelita bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik pernah punya pengalaman dari salah satu anggota keluarga adik-adik yang telah meninggal, misalkan kakek atau neneknya. Adik-adik, tentunya apabila adik-adik mempunyai pengalaman ada anggota keluarga kita yang meninggal, sangat-sangat sedih ya. Untuk cerita hari ini, kakak akan menceritakan, melanjutkan cerita penyaliban Tuhan Yesus. Kisah penyaliban Yesus hingga kematiannya diambil dari bahannya yaitu Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut.
Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apakah kematian Tuhan Yesus saat ini sangat istimewa? Begini ceritanya adik-adik. Ketika di atas kayu salib kira-kira pukul 12 siang, Tuhan Yesus merasa bahwa inilah saatnya untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ada di Lukas 23 ayat 46. Maka setelah ia mengatakan demikian, gelaplah daerah itu dan tanah bergetar seperti gempa yang membuat orang banyak yang melihat penyaliban Tuhan Yesus lari ketakutan. Bersamaan dengan itu, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Kepala pasukan yang melihat kejadian itu tersebut akhirnya mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Adik-adik, keadaan gelap itu berlangsung lama, sampai 3 jam. Nah, adik-adik, peristiwa kematian Tuhan Yesus luar biasa. Hebat karena disertai banyak tanda-tanda alam. Kematian Yesus adalah bukan kematian biasa. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati, Yusuf dari Arimatea mengambil mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan di dalam makam miliknya. Yusuf dari Arimatea adalah pengikut Tuhan Yesus. Yusuf dari Arimatea merawat jasad Tuhan Yesus dengan baik. Ia memberikan kain lenan dengan kain lenan yang sangat baik dengan wangi-wangian. Kemudian jasad Tuhan Yesus dibaringkan ke dalam kubur itu. Kubur Tuhan Yesus tidak seperti kubur biasa adik-adik. Kuburnya berupa seperti gua batu, di mana orang bisa masuk ke dalamnya untuk membaringkan jasad tersebut. Adik-adik, kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang membawa pada keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat dari apa adik-adik? Selamat dari hukuman maut atau dosa, yaitu perapian yang menyala-nyala. Kematian Tuhan Yesus membuat kita tidak perlu mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kakak ambil dari Yohanes 3 ayat 15. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya, mari kakak tutup dengan berdoa ya. Yuk berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tolong kami ya Bapa, agar kami semakin meyakini atas keselamatan di dalam kematian Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beraktivitas kembali. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya adik-adik. Persembahan ini akan diiringi lagu Aku Bawa dan Berikan. Nah adik-adik, setelah kita persembahan, kita akan doa persembahan sekaligus kita doa penutup untuk kebaktian online kita. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan dan doa penutup ya. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu di GKI Gatsu. Tuhan, kami juga udah selesai sekolah minggu online. Tuhan, kiranya apa yang kami dapat dari sekolah minggu ini Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kau yang berkati terus kesehatan kami ya di tengah-tengah pandemik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa lagi.